Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sehat. Kita berjumpa kembali di program Pelita Hidup dalam renungan pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong dan menjaga kita dengan kasih-Nya yang kekal. Di kesempatan hidup pada saat ini, mari kita sejenak ada di hadirat Tuhan untuk menikmati firman-Nya yang kudus, yang sudah tentu kita semua yakini firman Tuhan sangat berguna bagi kehidupan kita. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa untuk kita meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus pengasih dan penyayang, kami boleh datang di pagi hari ini dalam ucapan syukur karena kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami sampai dengan saat ini. Tapi kami menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan karena itu kami sudah mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti. Dengan satu tujuan, kami mau belajar hidup menurut apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara terkasih Tuhan, firman Tuhan yang saya pilih pada saat ini untuk kita baca dan kita renungkan bersama dari Injil menurut Markus. Markus pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Lalu kita akan sambung pada ayat 22 dan ayat 23. Saya ulangi lagi, Injil Markus pasal 5 ayat 12 sampai 15, dan kita sambung pada ayat 22 dan ayat 23. Saya bacakan bagi kita. Markus pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ayat 22 dan ayat 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Saudara, demikianlah firman Tuhan ini bagi kita semua. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa yang memiliki hati, hendaklah ia menerima. Dan barang siapa yang memiliki kehidupan, hendaklah ia memperlakukan firman Tuhan, maka ia disebut berbahagia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan Alkitab tadi, tema yang akan kita renungkan bersama
iman yang memulihkan. Sekali lagi, iman yang memulihkan. Saudaraku, krisis dalam hidup seringkali tidak bisa kita hindari. Saya kira kita sepakat ini, bahwa krisis dalam kehidupan ini seringkali tidak bisa kita hindari. Karena itu krisis harus kita hadapi. Mau atau tidak, krisis harus kita hadapi. Kita tidak bisa lari dari krisis atau menyembunyikan diri dari krisis. Apalagi kita bersikap masa bodoh terhadap krisis. Tidak boleh terjadi seperti itu. Saudara yang kekasih, seorang pengusaha, dia akan melihat krisis ekonomi sebagai peluang yang menjadikan dirinya lebih kreatif dan inovatif. Hasil akhirnya selalu ada peluang usaha yang baru yang bisa diciptakan. Orang yang dewasa, saudara, akan melihat bahwa ujian dan tantangan hidup di tengah krisis membuatnya lebih terasah dan ia mampu membuktikan kedewasaan pribadinya. Nah, sekarang saudara, bagaimana orang percaya menghadapi krisis? Bagaimana saudara dan saya menghadapi krisis? Ini menjadi pergumulan kita bersama. Dan karena itu mari kita belajar dari Injil Markus tadi, pasal 5 ayat 12 sampai ayat 15 dan ayat 22 serta ayat 23. Saudara yang terkasih, dalam Injil ini Yesus dinyatakan sebagai Tuhan atas badai laut. Itu kalau kita baca pasal sebelumnya, pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Bahwa Yesus dinyatakan sebagai Tuhan atas badai laut. Dan kalau dalam bacaan tadi jelas bagi kita, Yesus dialah Tuhan atas roh-roh jahat. Dia memerintahkan roh-roh jahat itu untuk masuk ke dalam babi-babi yang berjumlah 2000 ekor. Dan roh jahat mentaati perintah Yesus. Ini artinya Yesus adalah Tuhan atas roh-roh jahat. Dia juga Tuhan atas orang-orang sakit. Dan karena itu kepala rumah ibadat Yairus meminta Yesus datang dan meletakkan tangannya ke atas anak perempuannya supaya dia sembuh, dia selamat, dan dia hidup. Orang menaruh percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan atas orang-orang sakit. Bahkan dia juga Tuhan atas kematian, saudara. Perikop pembacaan Alkitab tadi, Injil Markus pasal 5, menceritakan kepada kita seperti itu. Dan ini artinya apabila malapetaka datang dalam hidup ini, maka itu bukan karena kegagalan atau kekalahan Tuhan. Bukan, saudara. Akan tetapi kita dapat mengimaninya bahwa di dalam malapetaka justru Tuhanlah yang tetap diandalkan. Di dalam malapetaka justru Tuhanlah yang tetap diandalkan. Bahwa di dalam malapetaka justru Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Di dalam malapetaka Tuhan menyatakan belas kasihan-Nya. Sebab Tuhan yang kita percaya, saudara, adalah Tuhan yang menyayangi umat-Nya. Tuhan memberi perlindungan sehingga dalam kerahiman-Nya umat-Nya pasti akan merasa aman dan nyaman. Saudara yang terkasih, dalam bacaan tadi jelas dikisahkan kepada kita bahwa Tuhan tetap ada, Dia tetap hadir sekalipun ada badai.
Tuhan tetap ada dan Dia tetap hadir ketika orang ada dalam penderitaan, ada dalam sakit. Bahkan Dia Tuhan tetap ada dan hadir ketika ada kematian. Tuhan tetap ada dan hadir untuk menyatakan kuasa-Nya, menolong dan melindungi umat-Nya. Tuhan tetap ada dan hadir, saudara, demi dan untuk menyelamatkan umat-Nya dari berbagai badai kehidupan yang menerpa. Kita ingat ya lagu PKJ nomor 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memaknai bacaan Alkitab tadi, Markus pasal 5 ayat 12 sampai ayat 15 dan ayat 22 serta ayat 23, saya ingin berbagi satu cerita tentang seorang anak yang bernama Sanda, bocah berusia 10 tahun, yang harus mengurus bapaknya yang sakit, yang tidak bisa berjalan dan tidak bisa bekerja lagi. Saudara, Sanda mengambil alih semua tanggung jawab. Dia harus sekolah, tapi dia juga harus mencari makan, harus merawat bapaknya. Dia menuntun bapaknya ketika harus ke toilet, memandikan bapaknya. Dia harus membeli beras, memasak, dan sebagainya. Pokoknya tanggung jawab bapaknya diambil alih oleh Sanda. Dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit, Sanda tetap ada untuk bapaknya. Semua yang dia kerjakan, saudara, yang dia kerjakan untuk bapaknya, dia kerjakan dengan penuh cinta. Bahkan yang luar biasa, saudara, Sanda, dia belajar bagaimana harus memberikan suntikan kepada bapaknya. Karena kalau mau pakai tenaga medis, dia harus membayar lagi. Dia merawat bapaknya yang sakit kurang lebih 5 tahun. Sebenarnya, saudara, Sanda masih terlalu kecil untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti itu. Tapi tidak ada cara yang lain selain memang dia harus melakukannya, karena itulah kenyataan. Tetapi saudara, yang membuat Sanda berbeda adalah ia tidak menyerah. Sekali lagi, Sanda tidak pernah menyerah pada kenyataan yang ada. Pada suatu waktu Sanda mendapat penghargaan. Ketika penghargaan itu akan diberikan kepada Sanda, banyak pejabat yang hadir. Lalu mereka bertanya kepada Sanda, apa kebutuhan Sanda? Apa keinginan dia sebagai seorang anak? Mereka akan sanggup memberikan itu kepada Sanda. Saudara yang terkasih, Sanda tidak memberikan jawaban apa-apa. Tetapi kemudian dia berkata dengan suara yang bergetar, dia menyampaikan keinginannya, dia menyampaikan kebutuhannya. Dia katakan begini, yang aku ingin, yang aku butuhkan, Mama kembali ke rumah. Saudara yang terkasih, memang di awal tadi saya lupa menyampaikan bahwa semenjak bapaknya menderita sakit, mamanya pergi meninggalkan suaminya dan anaknya Sanda. Dan karena itu Sanda harus bertanggung jawab
mengurus bapaknya. Dan ketika dia mendapat penghargaan dan dia diminta untuk menyampaikan kebutuhannya, keinginannya, dia terdiam. Tapi kemudian dia menjawab, yang saya butuhkan, yang saya inginkan adalah mama kembali ke rumah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Sangda sangat mengharukan dan menimbulkan kekaguman bagi banyak orang. Cinta Sangda terhadap bapa dan mamanya itu sangat besar. Karena itu Sangda minta mamanya kembali. Dia tetap ada dan hadir, baik untuk bapaknya maupun untuk mamanya. Cinta Sangda terlalu besar bagi bapaknya, sehingga dia melakukan segala pekerjaan sampai harus merawat sendiri bapaknya. Cinta Sangda terhadap bapaknya begitu besar, sehingga kesulitan hidup yang menerpa telah membuat Sangda menjadi anak yang tangguh dan pantang menyerah. Cinta Sangda terhadap papa dan mamanya begitu besar, sehingga yang dia inginkan adalah bapa dan mamanya bersatu kembali. Saudaraku, cinta Tuhan jauh lebih besar dari cinta Sangda kepada kedua orang tuanya. Sekali lagi, cinta Tuhan terhadap umatnya, cinta Tuhan terhadap saudara dan saya jauh lebih besar dari cinta Sangda kepada papa dan mamanya. Tuhan yang kita imani dan yang kita percaya akan tetap ada dan terus ada, akan tetap hadir dan terus hadir dalam setiap musim hidup yang kita alami. Cinta Tuhanlah yang akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Keadaan yang terpuruk sekalipun, Tuhan sanggup dengan cintanya yang besar memulihkan keadaan itu. Dia Tuhan yang tetap mencintai kita, sebab kita berharga di matanya. Karena itu saudara, mari berilah dirimu selalu ada dalam pelukan cinta Tuhan. Maka engkau akan merasakan kasih-Nya yang menghangatkan hidupmu. Imanmu akan memulihkan keadaanmu. Karena iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang mengarahkan kepada cinta Tuhan yang begitu besar. Tuhan memberkati, mengasihi saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan saat ini menjadi berkat bagi kita semua, memberikan semangat, memberikan motivasi di dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya yang telah kita dengar pada saat ini. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami angkat syukur kepadamu, karena pada saat ini kami boleh diperkenankan untuk mendengar firman-Mu. Siapakah kami ini yang dapat mendengar dengan baik, apalagi melakukan itu dalam hidup kami? Kami sangat jujur, kami membutuhkan Roh Kudus yang menolong kami, supaya firman Tuhan yang selalu kami dengar tidak menjadi sia-sia, tapi akan menolong dan membaharui kehidupan kami. Kami sangat bersyukur
memiliki Tuhan yang penuh dengan cinta, memiliki Tuhan yang peduli atas kami, memiliki Tuhan yang tetap menyatakan kuasa-Nya bagi kami semua. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tetap ada, tetap hadir di setiap musim kehidupan yang kami jalani. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Karena itu kami mau belajar menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Segala pergumulan hidup kami, baik secara pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan ketika kami menghadapi pandemi COVID-19, kami tetap mohon Tuhan menolong kami, supaya kami juga diberikan kemampuan untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup ini dengan tetap berserah diri kepada Tuhan sebagai penolong dan kekuatan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Jadikanlah kehidupan kami hari ini menjadi hidup yang membawa berkat bagi sesama kami. Kami sadar kami penuh dengan noda dan dosa. Ampuni dan kuduskan kami. Ajarlah kepada kami untuk kami juga dapat memberi pengampunan bagi mereka yang telah bersalah kepada kami. Sambut dan terimalah hidup kami hanya dan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang terkasih, sebagai hamba-Nya, saya ingin memberkati saudara semua dalam hidup ini, dalam tugas dan pekerjaan, dan juga dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai jumpa di perenungan berikutnya.